Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam ini sudah lama Pak Gus tidak Zoom ya dengan teman-teman. Malam ini kita bertemu dengan seorang Kak Raka, business owner, mahasiswa juga. Mungkin Kak Raka boleh kenal dulu ke teman-teman. Nama, tempat tinggal, kesibukan saat ini. Oke, nama saya Raka Hanif. Sekarang saya kesibukannya kuliah, jadi barista, ngerosting kopi juga, dan ya, dan hal yang lain-lain lah, Pak. Saya juga tinggal di Bintaro Sektor 9. Dah, itu aja sih, Pak. Mungkin perkenalan singkat dari saya. Oke, Kak Raka, kita mulai dari mana nih? Tentang, mungkin tentang, sebelum ke kopi, tentang kuliah dulu ya. Kakak sekarang ambil kuliahnya di mana, ambil program apa, dan sampai saat ini apa saja yang dipelajari di bangku kuliah? Kalau buat sekarang, saya berkuliah di BINUS ya, BINUS online, tapi sebelumnya saya kuliah di Prestia Mulia, cuman bertahan sampai 2 semester doang. Akhirnya saya pindah sampai sekarang di Binus Online. Ngambil jurusan manajemen. Prasmu manajemen di Binus pun juga manajemen juga. Apa yang menarik dari manajemen ke Kakak? Manajemen sebenarnya pertama tuh saya ngelihat dari ayah saya sih Pak. Karena kan dia masuk ekonomi bisnis juga kan. Dan ya saya mulai tertarik lah karena dia patokan saya kan orang tua saya juga. Akhirnya saya buat coba lebih ingin mengerti lah apa itu yang disebut sebagai manajemen. Akhirnya saya coba mempelajari lebih dalam dari SMP pun, dan lama-lama ya minat saya emang ke manajemen sih, lebih ke bisnis sebagai wirausaha. Iya, ya. Semacam studi kasus yang pernah dilakukan ketika di kampus, bisa berikan sampel kaitan sama manajemen. Sebenarnya baru tugas kemarin Pak, kemarin banget ini baru saya selesaiin. Jadi kayak tugasnya tuh buat memajukan UMKM ya, lebih tepatnya di bidang elektronik kayak servis HP atau Hmm. servis kipas angin, AC, kulkas, dan ya kita kayak disuruh bikin bisnis plan-nya lah buat UMKM tersebut, gimana cara buat pengembangan tokonya seperti apa, terus langkah-langkah 1 sampai 5 tahun ke depan harus ngapain aja, terus kita juga ngasih lihat kayak ngasih contoh gitulah, ini target marketingnya tuh sebenarnya bagusnya harus diapain nih UMKM-nya nih, apa aja yang perlu diperbaiki, apa aja yang perlu dibenahi dari UMKM tersebut lah Pak. Iya. Ada, ada sesuatu yang menarik dari kasus itu, Kak Raka. Bagus sih melihat apa ya? Ya, bisa dibilang mungkin kalau dibilang dewa penolong ya, maksudnya mereka yang mungkin berusaha atau berdagang servis konter, servis handphone, kemudian mungkin isi pulsa, isi ulang pulsa, atau mungkin servis kipas angin. Mereka kan mungkin ya mereka manajemen, tapi manajemennya kan versi mungkin hanya sebatas pengeluaran pemasukan ya. Di sini kemudian Raka Ya. masuk mungkin lebih dari sekedar bisnis, nggak cuma profit, tapi mungkin tentang bagaimana bisnis plan segala macam. Raka melihat nggak itu sebuah potensi yang sebenarnya bisa dilanjutkan begitu. Sebenarnya kalau buat mereka sih bisa ya Pak, karena kan mereka kan usaha karena emang mereka ya emang mereka di bidangnya gitu Pak, mereka ahli dalam bidangnya, terus mereka juga menekuni apa yang mereka suka, jadi mereka melakukan bisnis itu karena mereka suka. Sebenarnya bisa sih Pak, karena ya dari mereka pun juga mereka udah sangat menikmati UMKM tersebut, terus juga menjalankannya juga nggak karena terpaksa lah Pak, karena mereka mencintai apa yang mereka lakukan. Ya, ya. Secara secara Sangat bisa pra- sekali Pak. secara praktik bisa dilanjutkan ya. Nah sekarang kalau lihat dari sisi kemitraan nih, sisi kemitraan, Bisa. karena kan masuk sebagai katakan sebagai mahasiswa yang memberikan insight gitu, memberikan edukasi, ini loh paling tidak bisnis plan-nya. Karena kan bilang nggak itu sebuah sebuah peluang, peluang peluang yang bisa dijadikan sebagai sebuah kemitraan keberlanjutan. Artinya meskipun tugas sudah selesai, sebenarnya Karaka punya peluang untuk melanjutkan itu. Artinya
terus mendekat membimbing UMKM untuk memang mungkin tidak akan dibimbing satu-satu ya, tapi yang paling enggak Kak Raka Hmm. mungkin ajak teman-teman yuk kita bikin gerakan bersama supaya kita bisa lebih educate lagi teman-teman di UMKM yang masih perlu wawasan tentang manajemen. Karena kan melihat nggak itu sebuah peluang ke depannya, maksudnya tidak hanya sebatas tugas itu. Ini bagus nih, mereka butuh bimbingan, kita punya, kita bisa ngebimbing kita. Iya, itu peluang sekali sebenarnya sih Pak. Hmm. Nge-build community gitu lah buat pengembangan UMKM, UMKM. Ada sih Pak peluangnya sih Pak. Dan mungkin juga di luar sana udah banyak kali Pak yang ngelakuin kayak gitu ya. Apalagi buat UMKM, UMKM dan emang community juga besar juga. Mm-mm. Bisa Pak, bisa. Sebagai peluang bisa. Tapi kalau kalau boleh sedikit Kak Raka cerita mungkin tanpa menyebut toko atau mungkin usahanya, apa sih yang umumnya dikatakan sebagai weaknesses, maksudnya kekurangan yang masih perlu ya kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing UMKM itu biasanya kalau dari sisi manajemen apa? Misalnya mereka kurang di apanya? Hmm, Kalau di tempat saya kemarin sih Pak, kalau buat mereka ya saya ngelihat ngatur keuangannya sih udah bagus Pak. Mereka Hmm. juga ada kayak ya nggak secara detail juga sih. Tapi catatan buat pengeluaran pemasukan tuh udah ada. Terus kayak uang kas itu juga udah ada. Kalau istilahnya tuh kalau di F&B ada istilah petty cash. Jadi kayak duit itu khusus buat barang-barang operasional khususnya buat hal-hal mendadak lah. Mereka pun juga udah ada. Sebenarnya kurangnya tuh lebih di ini kali Pak ya, yang tempat saya kemarin tuh lebih ke desain sebenarnya Pak, karena mereka kayak udah lama juga ya, jadi udah nggak di renov-renov dan ya sebenarnya pelayanan mereka pun juga bagus, customer juga banyak yang loyal dan menurut saya ya, minusnya cuma di desain doang sih Pak, karena ownernya pun juga ngerti sekali dengan apa yang mereka jalanin. Jadi minusnya cuma desain doang Pak, karena itu toko juga udah lama kayak. Nah, iya, iya. Berarti sebenarnya mereka mungkin tanpa teori langsung mereka sudah mempraktikkan ya di situ ya, di Iya UMKM-nya. Pak. Iya, iya. Oke, sekarang bicara tentang kopi Kak Raka. Karena kan Iya praktisi Pak. bisnis juga kan. Karena kan bagaimana melihat sejauh ini teori-teori yang mungkin dipelajari di bangku perkuliahan, adakah yang kemudian dipraktikkan baik langsung ataupun tidak langsung di bisnis yang Kak Raka geluti saat ini? Ada sih Pak. Dengan maksudnya kayak contoh yang paling bisa dirasakan sama semua orang nih, ini banyak juga sebenarnya customer yang nanya-nanya ke saya juga. Jadi kayak pernah lah ada salah satu customer lah, dia cerita sama saya nih, dia ke kafe A misal, contohnya kafe A lah, dia ke kafe A, terus dia bilang, ih kok di sini kopinya kayak gini, beda nih sama kayak di Kulila, kopinya dia lebih strong atau lebih lebih asam mungkin, lebih sweetness lebih dapet. Cuman kalau kayak gitu tuh kita nggak bisa ini Pak, kita nggak bisa menyamakan standarisasi dengan semuanya. Jadi apa yang saya pelajarin tuh yang bisa saya terapin tuh kayak semua tuh ada marketnya masing-masing. Semua kafe itu punya ciri khasnya masing-masing, punya karakteristiknya masing-masing, dan mereka pun juga pasti udah kayak udah research lah. Ini target pasarannya mau kayak gimana nih? Mau orang tua, mau anak-anak muda, mau anak-anak kuliah, ibu-ibu mungkin. Jadi ya sebenarnya semua kafe punya ciri khasnya masing-masing. Semua kopi itu enak, semua kopi nggak ada yang nggak enak. Cuma tergantung tempatnya doang. Kita cocok yang di mana sama kita cocok yang nggak di mana. Mungkin ada orang yang cocok di Kulila karena mungkin Kulila kopinya kompleks, balance, asamnya dapat, manisnya dapat, pahitnya juga dapat, aftertaste-nya nggak begitu panjang atau mungkin aftertaste-nya panjang. Setiap lidah itu beda-beda ataupun mungkin ada yang lebih cocok di kafe yang lain yang sweetness-nya lebih keluar. Jadi ya itu sih Pak, semua bisnis tuh udah ada jalan yang masing-masing, semua punya ciri khas yang masing-masing, dan yang harus kita lakukan adalah kita bikin karakteristik bisnis kita seperti seperti pengen seperti apa. Oke, berarti
Flores sudah punya karakter ya dengan kopi yang khas Hmm, kayak fruity gitu ya. Nah sekarang kalau iya Pak. Kak Raka bicara tentang Kulila nih, karakter seperti apa yang ingin Kak Raka kenalkan ke orang-orang? Kulila itu kayak gini loh, entah dari sisi taste-nya, entah dari sisi desain Aduh, sebenarnya backstory interior panjang sih seperti Pak kalau saya ceritain sih. Hmm, Apa poin-poin aja kali Pak ya? poin-poin saja Oke, poin aja secara ya. umum. Yang pertama menurut saya itu dari segi desainnya Pak. Hmm, Karena dari segi karena desainnya itu kayak yang campur tangan banyak lah. Yang pertama dari arsitek arsitek Kulila itu kan juga arsitek rumah saya. Jadi ya mungkin arsiteknya juga udah ngerti kali ya apa yang orang tua saya mau kayak gimana. Terus Kulila juga ada campur tangannya dari saya juga. Terus ada campur tangan dari orang tua saya juga. Jadi ya menurut saya yang unik karena desainnya tuh jadi dari beberapa kepala jadi satu, jadi kompleks. Ada yang orang tua, ada yang masih mas-mas, ada yang masih muda. Jadi satu gitu Pak desainnya tuh. Terus mungkin yang kedua dari segi kopi susu kali ya. Soalnya kalau di tempat-tempat lain, tadi di tempat-tempat lain kan rata-rata kopi susu mintanya pada creamy. Terus ya sebenarnya pada dasarnya di secara umum ya kopi susu kan creamy kan. Cuman di Kulila itu emang sengaja dibikin gak terlalu creamy biar kopinya tuh lebih menonjol Pak. Karena pada awal buka saya sama orang tua saya tuh ngiranya kalau emang yang bakal rame datang tuh bapak-bapak. Makanya kopi susunya dibikin gak terlalu creamy. Ternyata banyak juga anak-anak muda yang datang dan pesan kopi susu dan ya mereka cocok aja sama kopi susu kita meskipun gak terlalu creamy ya. Terus apa lagi ya? Mungkin dari segi pelayanannya kali ya, dari hospitality ya, dari barista-barista saya selama saya setiap setiap kali ke Puldila mau maupun itu baru buka dari mau buka terus apalagi sekarang saya kan juga ngebar di sana kan sekarang kan udah hampir mau 2 tahun lah saya ngeliat mereka tuh sama customer wah bener-bener ini deh Pak kayak ngajak ngobrol kumpul keluarga besar gitu Pak apalagi customer-customer yang emang udah sering ke Puldila bener-bener apa ya customer-customer yang loyal lah ke kita lah diajak ngobrol terus pernah juga ada yang joget Batak bareng di Kulila nyetel lagu Batak joget-joget bareng ada yang curhat masalah keluarga ada yang curhat masalah jodoh wah banyak Pak banyak banget barista barista saya termasuk saya yang nerima cerita-cerita dari customer di Kulila tuh tiba-tiba jadi deket tukeran nomor WA wah Mas- sebenarnya eh, harusnya sih banyak ya Pak di kafe-kafe lain deh. Cuman saya ngelihat Polila ini kayak, wah ini saya benar-benar beruntung sekali bisa mendapatkan mereka barista-barista kayak gini. Barista maupun anak kitchen ya. Saya ngerasa beruntung aja sih Pak. Itu mungkin keunggulan Polila tiga itu Pak. Tapi yang saya tekankan tuh yang ketiga ini dari segi pelayanannya lah mereka-mereka customer ini. ya ya. Ini bagus jadi ingat waktu itu kan pernah ngobrol ya sama Mama ya. Kalau Hmm. bagus simpulkan Kulila itu seperti dapur keduanya Mama ya. Jadi Ya, eh, bener Pak, karena tempat makanan-makanan dari ibu semua. tempat Hmm. Mama bisa bikin kopi meskipun tidak di rumah gitu. Artinya kesan homey itu benar-benar terasa ya. Apalagi tadi karena rekan-rekan ini ada idenya saya, ada idenya orang tua juga. Jadi memang Kulila kayak Raka ini sebenarnya saya ada di rumah atau di kafe kayak sulit ngebedain gitu kan. Karena sama-sama rasanya feel-nya Ya, sama-sama gitu. Terus hospitality memang bagus juga ngerasain itu barista-baristanya itu cukup humble ya, ramah gitu kan. Nggak nggak ada jarak gitu sama customer gitu kan. Nah ya, sekarang ini bener. apa? Karaka tadi kan ngomongin barista ya. Kan Karaka juga ikut kelas barista ya, course. Boleh cerita ke teman-teman apa sih itu kelas barista?
Nah, tujuannya untuk apa? Hasil akhir yang diperoleh nanti akan seperti apa? Nah, ini sebenarnya pertanyaan Pak Wawa tuh sama, Pak. Kayak pertanyaan instruktur saya pas saya kemarin ambil pelatihan sertifikat. Tujuan kalian apa mau ikut ini? Ya Hmm. sebenarnya jawabannya banyak-banyak ya, variatif ya. Ada yang jawab karena emang pengen sekedar iseng bikin kopi doang, ada yang pengen belajar biar bisa buka kafe, biar enggak biar maksudnya bisa ngerti lah dengan F&B dengan kopi kayak gimana. Tapi kalau dari saya pribadi, saya belajar kopi biar ilmu saya makin tinggi dan saya bikin bisnis tuh nggak cuman ya udah bikin kafe nih serahin ke orang mereka suruh ini mereka suruh ini mereka suruh ini enggak. Saya pengen saya menguasai semuanya maupun itu produk ataupun itu apa apapun itulah. Jadi saya benar-benar mau menguasai kopi semuanya Pak sampai sedetail-detail itu pun juga saya pengen kuasain. Terus kalau dari pelatihan itu sebenarnya ada banyak Pak jenis-jenisnya. Ada sensori, ada roastery, ada barista, ada tentang, aduh saya lupa namanya tuh. Pokoknya tentang green beans lah. Jadi isi course itu tentang green beans semua. Biasanya yang ikut itu tuh orang-orang yang mau trading kopi. Jadi kayak jual jual beli kopi lah, ekspor impor lah. Terus ada apa lagi ya? Oh, saya lupa Pak. Pokoknya ada banyak deh. Cuman kemarin yang saya ikutin itu ada sensori, ada roasting. Kalau sensori itu course-nya tentang gimana cara lidah kita ini bisa lebih apa ya? Kayak lebih tahu lah rasa kopi ini kayak gimana nih. Orang-orang kan nyobain rasa kopi kan nyobain americano misalkan. Yang mereka cobain kan kayak ini kopi gimana sih? Pahit doang nih. Sedangkan kalau misalkan orang yang sensoria udah terlatih, mereka bisa mengidentifikasi kayak misalkan di seruputan pertama, oh ini ada rasa ini, ada rasa blackcurrant, blackcurrantnya light. Terus misalkan diserbutkan kedua, oh ini ada hint fruitynya dikit nih. Ataupun misalkan mereka ngerasa aftertaste-nya panjang atau aftertaste-nya pendek, bitternya nggak terlalu naik, sweetness-nya nggak terlalu rendah, ataupun mungkin dari segi asamnya juga biasa-biasa aja. Nah, itu gunanya eh, sensory class. Jadi saya ikut sensory class biar lidah sensori saya itu lebih tajam lagi. Jadi saya bisa lebih menentukan mana kopi yang enak sama mana kopi yang nggak enak buat customer. Terus kalau yang kedua roastery ya biar biar saya bisa ngerosting kopi aja sih Pak. Karena kan saya nggak mungkin ngandelin karyawan saya terus-terusan kan. Kalau misalkan suatu waktu mereka keluar nggak ada roster, saya juga nggak bisa nyari harus mendadak. Kalau itu pun kalau misalkan dapat ya alhamdulillah. Kalau misalkan nggak dapat kan was-was juga nih. Makanya akhirnya saya ikut roastery biar bisa saya roasting sendiri dan sampai hari ini Kulila itu beans-beansnya saya ngeroast, udah mulai saya ngerosting, udah berjalan 3 bulan lah. Semua beans saya roasting semua, entah itu Arabica, Robusta, eh, kopi filter mungkin, ataupun kopi buat Vietnam drip, itu udah mulai saya yang roasting. Itu alasan kenapa saya ikut kelas roasting. Iya, iya. Sejauh ini ke arah semua yang merosting ya. Ya, Pak. Hmm. Karena kan ini boleh closing statement nih buat teman-teman yang mungkin masih ragu ya, ragu ingin memulai karir di Hmm. dunia kopi atau barangkali malah masih ingin wawasan gimana ya cara memulai bisnis kopi, hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan. Closing statementnya buat teman-teman yang berhubungan sama kopi mau karir di dunia kopi, mau ngebangun bisnis di bidang kuliner, kopi terutama. Atau mungkin saat ini sudah menjalankan bisnisnya di bidang kopi tapi masih mungkin stuck gitu. Wah, sebenarnya kalau dikasih pertanyaan itu saya masih belum berhak sih Pak buat ngejawab itu. Hmm. Karena ini saya jawab transparan aja Pak ya. Hmm. Dari awal pun saya juga nggak terlalu ikut campur banget Hmm. buat awal-awal kuliah buka. Meskipun saya juga ikut campur tangan lah di pembangunan kuliah. Karena pada saat itu kan saya juga masih kelas 1 SMA kan. Hmm. Malah belum kelas 1 SMA, baru masuk kelas 1 SMA. Hmm. Jadi, eh, tapi sampai sekarang yang saya pelajarin, kalau mau bikin kafe itu yang pertama, perhatiin konsep desain.
terus konsep desainnya mau kayak gimana. Satu aja gampang, yang penting bisa ngejual lah. Biasanya kalau mau buka F&B juga juga pun biasanya kita dikasih dua pilihan, Pak. Entah kita mau ngejual produk atau kita mau ngejual desain. Tapi kalau bisa dua-duanya kita kita gabungin jadi satu. Jadi kita ngejual produk, kita ngejual desain juga. Karena di luar sana kan juga banyak, Pak. Kayak cuma ngejual desain doang, tapi produknya biasa-biasa aja. Ataupun mungkin ada yang ngejual produk, tapi desainnya biasa-biasa aja. Jadi kalau pendapat saya pribadi, dua hal itu harus digabungkan. Terus yang ketiga, kalau mau buka kafe, apalagi kafe, Pak ya, kalau mau buka kafe itu perhatiin setup bar yang benar. Jadi jangan asal-asalan main buka, beli mesin, lamar rokok, mahal, beli grinder, measure. Nah itu harus diperhatiin juga tuh. Karena masih banyak mesin ataupun grinder yang lebih bagus di di bawah harga lamar Zoko sama Mazer ya biar nge cut pengeluaran juga. Nah itu harus seperti ini. Jadi nggak usah gengsi, nggak usah FOMO gitulah. Di mana-mana orang pakai lamar Zoko. Menurut saya nggak perlu. Kalau ada yang lebih murah dan lebih bagus itu juga bisa. Terus kayak grinder buat filter harus pakai Malconic, nggak juga. Banyak yang lebih murah, yang lebih bagus. Ya penting selama selama baristanya bisa nyeduh, pasti kopinya juga rasa enak. Terus yang ketiga dari segi karyawan sih Pak, bener-bener sebagai owner harus bisa ngerangkul semua semua karyawan, nggak bisa nggak bisa bodo amatan lah, harus bener-bener di pendekatan secara one on one atau mungkin eh, setiap seminggu sekali ataupun sebulan sekali evaluasi karena kuliah setiap sebulan sekali pasti selalu ada evaluasi. Terus sebenarnya udah sih Pak. Kalau dasarnya menurut saya tiga poin itu sih Pak yang paling penting. Berarti Ya, dari segi desain, terus dari segi set maupun itu setup bar, setup kitchen, dan yang ketiga dari segi karyawan ya. Itu tiga poin penting menurut saya sih Pak. ya, ya. Mungkin dari closing statement ini relate sama yang tadi penjelasan di awal. Sulit ngebedain kulila itu seni dapur atau kafe gitu kan. Kan sama kayak homey banget gitu. Dan kalau misalnya closing statement yang ini Iya, tadi Kak Arga bilang kalau bisa jual produk juga, ngejual desain juga. Jadi ingat McDonald ya. McDonald itu sebenarnya bisnis real estate iya, atau bisnis kuliner gitu kan. Tapi ternyata tipis gitu. Nah, kalau bisa bisnis yang kita bangun, hmm, terutama di bisnis kopi, kalau bisa ya gabungin dua-duanya sampai orang nggak nyadar. Ini sebenarnya lagi di kafe atau lagi di studio gitu kan? Studio iya, ya, iya, kafe ya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Raka. Semoga selalu sehat ya. iya, Pak. Mudah-mudahan teman-teman di Kulila semakin semangat, semakin Amin, amin. terima lagi pelayanannya ya. Mungkin ada pesan untuk teman yang belum pernah ke Kulila, barangkali lokasinya di mana. Ini kan teman-teman netizen kan beragam nih Kak Raka. Lokasinya di mana, buka jam berapa, menunya apa saja. Itu pertanyaan terakhir. Kulila itu kita buka di Faris Market ya, di Bintaro Sektor 9. Buat sekarang kita cuma ada satu cabang doang. Kalau kalian mau cobain kopi enak, datanglah ke warung Kulila. Itu saja. Kita buka dari jam 7 sampai jam 10 kalau hari weekdays, kalau hari weekend kita buka dari jam 7 sampai jam 11. Kalau weekend sampai 11. Sampai 11. Oh ya. Cuman kalau Bisa. ada saya bisa extend lah sejam. Iya ya. Mau ketemu Karaka juga bisa di situ ya. Bisa, Pak. Ya teman-teman nih mau ngerjain tugas di Kulila bisa, mau hangout bisa, mau meeting juga bisa, mau belajar sama Karaka kalau Karaka lagi ada waktu juga bisa ya. Tapi yang paling utama tetap mau kopi enak, jawabannya silakan ke Kulila. Oke. Terima kasih Karaka. Selamat malam. Semoga selalu sehat. Salam buat mama sama papa ya. Sama adik juga. Siapa? Masih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.